Selamat siang dan shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam prima adalah suatu anugerah yang tiada terhingga pada kesempatan yang luar biasa ini, Kamis 10 Oktober 2024 bersama kita boleh dapat duduk bersama bersilaturahmi dalam sebuah rangkaian acara kunjungan kerja penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah hadir bersama-sama di tengah kita yang terhormat penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Andriko Noto Susanto SPMP bersama rombongan, yang kami hormati juga Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Henderina S. Laiskoda SPMSI bersama pejabat manajerial dan non-manajerial lingkup BPSDMD Provinsi NTT, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Mohon izin sebelum kami lanjutkan, perkenankan kami untuk membacakan satu buah pantun dan mohon untuk dijawab dengan catat. Pergi ke taman melihat air mancur, tidak lupa mengajak si jelita. Selamat datang Bapak Penjabat Gubernur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Timur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita awali acara pada kesempatan hari ini dengan mendengarkan dengan seksama ucapan selamat datang dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskoda SPMSI. Disilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Andriko Noto Susanto SPMP, yang saya hormati pejabat manajerial dan non-manajerial BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengajak kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang memungkinkan alam BPSDMD yang sungguh bersahabat dan menyajikan cuaca yang kondusif di tengah suhu udara yang tidak kita ingkari, sengatan matahari yang kita dapat. Kita syukuri hari ini sambil berharap ada pertambahan nilai usaha petani garam dan nelayan di wilayah-wilayah pesisir pantai di Nusa Tenggara Timur. Kami keluarga besar BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut gembira kedatangan Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Meskipun kami sadari sungguh Bapak sedang berhadapan dengan kondisi daerah ini yang berjuang tumbuh di tengah banyak tekanan sosial ekonomi. Kompleksitas problem Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa daerah ini membutuhkan birokrasi penggerak pembangunan yang adil. Bapak Penjabat Gubernur yang kami banggakan, kebanggaan terbesar pemerintah akan terlihat manakala masyarakat sejahtera. Kami 84 ASN dan 39 tenaga kontrak BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur terus aktif dan merasa berempati ternyata semua persoalan masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan total belanja 20.442.388.000 rupiah. Kami terus berupaya menjadi pembantu yang baik bagi pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintah bidang pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, lembaga ini terus berakselerasi dalam menanggapi hasil pengamatan kami terhadap berbagai keadaan yang paling konseptual dan relevan saat ini seperti permasalahan kemiskinan ekstrem, serta angka prevalensi stunting. Ini persoalan serius
karena menyangkut hajat hidup masyarakat dan tentang generasi penerus daerah ini. Karena itu, kebijakan substansial, kediklapan, dan esensi pembelajaran akan segera kami sesuaikan dengan upaya-upaya menghambat laju pertumbuhan permasalahan ini. Saya berkeyakinan BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melakukan itu karena kita telah berada pada kondisi terbaik dengan standar kelembagaan predikat bintang 1, 3 jenjang pelatihan kategori B, dan kategori baik dalam penilaian kinerja, baik itu RB budaya kerja. Pada level pengembangan inovasi, BPSDMD mengoperasionalkan 9 inovasi penggerak kediklapan serta sistem pengembangan SDM terintegrasi sebagai laboratorium SDM atau ASN Corporate University yang telah dinilai oleh LAN-RI dalam kategori advance. Yang tersisa dari hal-hal ini yakni kita perlu mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dan kota agar memanfaatkan lembaga ini. Hadirin yang terhormat, memaknai kunjungan kerja Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, kami berkomitmen untuk segera dengan cermat mencerna dengan baik makna dari spirit kerja pemerintah saat ini untuk menyambut semangat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ke depan. Kami BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai sentra pertumbuhan kompetensi ASN daerah ini sudah saatnya merefleksi setiap langkah dan jejak aktivitas lembaga ini dengan prinsip memelihara kualitas mutu dari implementasi ke value ASN berapa. Maksudnya lembaga ini dengan dukungan utama potensi 18 orang widya iswara mengambil posisi sebagai ujung tombak sekaligus garda terdepan dari proses menghasilkan pemimpin perubahan di daerah ini dengan kesiapsiagaan mengupgrade skill yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan terbaik berupa pemenuhan ekspektasi publik di kota dan kabupaten se-Nusa Tenggara Timur. Untuk berbenah, karena itu setiap ASN dan tenaga kontrak BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memanfaatkan kesempatan kediklatan untuk menambahkan kepada peserta kita kepemimpinan prinsip bela rasa sosial dan gerakan kemanusiaan yang berpusat pada target kinerja pemerintah. Yang kami maksudkan yakni berkolaborasi dengan para narasumber dan memberikan narasi kepada guru-guru dan seluruh ASN yang mengikuti pelatihan agar mengambil bagian dalam upaya pemerintah daerah mengatasi stunting, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrim di daerah ini. Mengakhiri sambutan atau ucapan selamat datang saya sampaikan bahwa tanggung jawab utama menciptakan kualitas kompetensi ASN ke depan dilandaskan pada 3 prinsip, yaitu empati, kuriositas, dan keterbukaan. Gagasan dibalik prinsip-prinsip ini yakni kemampuan setiap ASN menjaga keseimbangan hubungan warga dengan negara penting dipertegas karena semangat liberal tidak hanya membuka persaingan antar individu, tetapi juga menempatkan tugas negara mensejahterakan rakyat dalam konteks persaingan pasar dan gempuran teknologi informasi. Kita defisit anggaran, tapi kita tidak boleh defisit akal sehat di lembaga ini untuk menjadi penolong bagi setiap masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui outcome penyelenggaraan diklat di tempat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak untuk kedatangan Bapak Penjabat Gubernur di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan pengembangan sumber daya manusia daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan ucapan selamat datang. Baik, mari kita saksikan persembahan tarian kreasi dengan tema NTT Bercerita Tionghoa.
cari meeting. Bapak dorang adek kakak turun laut, hal terpenting taman laut terbentang, elok indah dipandang. Banyak ikan terumbu karang memang Allah tersayang. Moto bersama bercanda masuk minta abu nasili sakadek ketik soba sobanita kasihan sobanita kasihan soba sayang kasihan dulema susimata besok naku aku di buku aku yang melambai jangan aku tersentuh pemakna melalap santai hanya kurang dan sanggup mempesona panorama batu teman membuat kau terpana geser sedikit sarai sakurai jua ina amat muka gagak manis rambut air kayak gula serbu lompangan ina amat dengan nama doaku oh mama sirik dengan dua jadi satu taji ayam sunat pas lai sudah dengan isi ada sabu mulut manis kakak boki siapa yang mau tahu otak rote tak apa mama boki sayangin. Rangkaian acara selanjutnya, mari kita ikuti bersama arahan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andi Noto Susanto SPPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salte, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Benderina Leskodat beserta tim. Saya tidak sebutkan satu persatu. Tapi tadi disebutkan ada Widya Suara, ada tenaga teknis, ada ASN, jumlahnya 84 ditambah tenaga umum 39,
Itu totalnya ada 123 semua yang saya hormati. Itu syukur ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada sore hari yang berbahagia ini. Kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak kurang suatu Allah juga. Kita sudah terima di kawan-kawan Montar, Montas, Nusa Tenggara Timur, menari bersama, minum air mineral, wah, sudah nggak pulang saya. Jadi terima kasih. Bapak sekalian, jadi saya teringat masa lalu. Jadi saya pernah menjadi sekretaris badan Siswa SDM Pertanian, BPP SDMP, Badan Pengembangan Badan Pertumbuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Nah, saya sekretaris badan di sana. Kami punya 10 UPT pendidikan Polbantan, termasuk yang di sini SMK PP yang di Naikona, dan 10 UPT terkait dengan pelatihan, termasuk yang paling besar yang di Jepang. Nah, kemudian penyuluhan di sana, termasuk ada PPMKP yang di Ciawi, jadi pusat pelatihan kepemimpinan nasional. Jadi kami juga memiliki tenaga-tenaga fungsional dosen, penyuluh, dan widyaswara. Jadi kenapa saya memilih kunjungan pertama ke sini? Ini kunjungan saya ke UPT yang pertama di pengembangan sumber daya manusia daerah. Karena begini, tidak ada yang salah di dalam alam ini. Ada yang diburuk, ada yang dikutuk, ada yang peristiwa, ada yang tidak ada yang salah. Jadi Tuhan memberikan alam selalu yang paling indah buat umatnya. Nah, kenapa hasilnya berbeda-beda? Itu salah satunya disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia untuk mengolahnya itu berbeda-beda. Tanah tandus di Israel misalnya, tapi dia bisa menanam tanaman dengan sangat produktif dan cukup untuk memproduksi pangan mereka, bahkan diekspor keluar, bisa memanen air hujan dan sebagainya. Karena apa? Karena kapasitas SDM-nya bagus, kapasitas SDM-nya mumpuni, kapasitas SDM-nya kompeten. Jadi kalau kita bisa melahirkan SDM dengan kapasitas yang baik, dengan kompetensi yang baik, saya yakin NTT ini akan menjadi satu wilayah yang sangat baik, bahkan bisa menandingi wilayah-wilayah lain di Indonesia. Saya baru saja rapat meeting dengan para bupati dan wali kota yang saya undang. Pada saat kita misalnya ke Nusa Tenggara Timur, hampir tidak ada yang menyangkal kalau NTT ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Bahkan sebenarnya kalau kita menunjuk, Bali pun kalah sama NTT. Ya, Jogja pun kalah sama NTT. Tapi yang membedakan memang manusianya. Jadi Bali dengan segala keramahan budaya Hindu, ya, sampai ke pelosok-pelosok daerah itu memukau orang-orang Barat untuk kemudian mengunjungi Bali, ditambah dengan keramahan masyarakat Bali. Juga dengan segala keramahan Jawanya di bawah Keraton dan Kanjeng Sultan juga berhasil membranding Jogja menjadi satu destinasi wisata dari pusat sampai desa, pelosok
dan semuanya memiliki ciri khas Jogja yang tidak bisa digantikan oleh wilayah lain. Nah, NTT terutama Rotendao, kemarin saya berkunjung di sana. Saya kaget juga dengan Rotendao. Ternyata di sana lahan sawahnya banyak, ya, dan petaninya bisa bertanam padi sawah. Tadinya saya pikir transmigran, ternyata lokal mereka, ya. Dan produksi pangan Rotendao melimpah, mensupport produksi kota Kupang. Saya sampai ke titik 0 wilayah selatan, sangat indah juga, tapi memang belum dipoles, ya. Saya berharap nanti titik 0 wilayah selatan Indonesia itu akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terpadu, melengkapi keindahan Rotendao di wilayah lain. Jadi kan itu sudah ada resort-resort yang dikelola oleh orang-orang dan Arabnya sudah internasional, selain mulut 1000 dan sangat indah dan budayanya sangat indah, termasuk yang ditarikan di sini tadi indah semuanya. Terima kasih. Ya, jadi tidak ada yang menyangka bahwa NTT memiliki keindahan alam yang luar biasa. Ada Bu Wendrina dan kawan-kawan yang setiap tahun bisa menghasilkan 3.000 sampai 5.000 output orang-orang yang kompetensi SDM-nya di-upgrade, walaupun itu rasanya masih sangat kurang. Ya, bagaimana caranya? Mungkin dengan anggaran yang sama, tapi kita bisa dapat output lebih banyak. Salah satu yang bisa dilakukan adalah, saya pernah ke Jepang dan di sana aktivisnya sudah begitu kuat. Jadi pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas SDM itu di-blended antara IT dan fisik. Jadi IT-nya sudah bisa 50%, fisiknya 50%, sehingga tatap muka yang 50% itu tinggal memfinalisasi hasil pelatihan by IT yang 50%. Jadi jumlah orang yang bisa di-cover itu menjadi lebih banyak, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat. Ini juga mungkin bisa dipikirkan sebagai metode baru untuk peningkatan kapasitas SDM di badan SDM daerah ini. Satu badan yang bertugas untuk meningkatkan kapasitas SDM, saya kira core value berakhlak itu harus menjadi spirit kita semua. Ya, core value, jadi nilai-nilai terkait dengan nilai-nilai dasar di dalam peningkatan kapasitas SDM. Ya, jadi ada akuntabel. Ya, akuntabel itu dalam bahasa yang lebih sederhana bisa dihitung dengan baik. Di output 3.000-5.000 bisa menginfluencer berapa orang di sana. NTT sebenarnya butuhnya berapa orang, yang bisa kita cover sebenarnya baru berapa persen. Itu bisa dihitung dengan baik untuk meningkatkan kapasitas SDM. Kemudian mencari cara-cara baru untuk melakukan peningkatan kompetensi dengan cara yang lebih efisien. Salah satunya dalam menggunakan IT, digitalisasi. Kemudian yang kedua, kompeten. Ya, ini sebagai salah satu wadah untuk melahirkan SDM-SDM yang berkompeten. WI kompeten, dosen kompeten. Kita melatih, kemudian mensertifikasi dalam rangka meningkatkan kompeten. Artinya standar untuk menjadi kompeten itu harus dibuat dengan sebaik. Ya, rukun, damai, kompak, solid, bentuk jadi keharmonisan. Jadi masing-masing kita melengkapi untuk membuat satu harmoni yang baik. Ya, kemudian loyal juga penting. Karena
Loyal itu adalah bagaimana kita memposisikan diri taat terhadap aturan sebenarnya, bukan terhadap orang yang membawa aturan. Kalau orang itu sudah tidak sesuai aturan, walaupun posisinya ada di atas kita, kita tidak loyal sebenarnya untuk membangun sistem yang baik. Jadi kita loyal terhadap orang pimpinan kita yang dengan konsisten mematuhi aturan. Loyal. Ternyata loyal ini penting untuk diinternalisasi di NTT. Ternyata loyal dalam arti yang benar, karena kalau tidak kan repot kan. Yang benar yang mana? Yang sesuai aturan. Ini juga perlu dikuatkan. Adaptif, ya, penting. Jadi adaptif, tapi seperti yang saya sampaikan, kita sudah masuk ke IT base. Kita harus adaptif terhadap perubahan. Kita harus juga ikut perubahan ini dengan menggunakan IT sebagai basis untuk meningkatkan kompetensi. Tidak bisa dihindari. Kita kemarin mendapatkan penghargaan terkait dengan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Ini BI, Bank Indonesia, dan NTT merupakan terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku. Saya menerima penghargaan ya, digitalisasi. Jadi semua kota negara. Jadi semua sudah berbasis IT, karena IT ini bisa menyelesaikan banyak persoalan. Ya, stunting kita itu banyak, tapi pada saat ditanya di mana titiknya tidak bisa kita sebutkan. Harus by name, by address. Miskin sama, titiknya di mana? By name, by address. Jadi dengan by name, by address dan itu bisa tertracer dengan IT, potensi penyalahgunaan, potensi tidak tepat sasaran dapat kita hindari. Ya, makanya kita masuk ke digitalisasi di sana. Terus terakhir kolaboratif. Kolaborasi itu bagaimana kita berkolaborasi. Bahasa sinergi dan kolaborasi itu menjadi bahasa kita sehari-hari, tetapi di dalam pelaksanaannya memang kita masih membutuhkan berbagai perjuangan. Satu OPD dengan OPD lain, kita punya 38 OPD misalnya, harus saling berkolaborasi untuk apa? Untuk mewujudkan visi dan misinya gubernur. Bagi habis urusan pemerintahan di dalam 38, di sini bagian urusan pemerintahan di bidang peningkatan kapasitas SDM. Tapi untuk menuju satu tujuan pemerintah, tujuan utama undang-undang, yaitu mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu bukan Undang-Undang Dasar 1945, dan itu merupakan visi besarnya bangsa Indonesia. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Saya kemarin juga PKN 1 itu dari Kecopong juara 2 dari 40 orang. Jadi masih hangat dengan yang pelatihan kepemimpinan. Dan itu harus seperti Indonesia itu ternyata anggarannya sangat besar. Setiap urusan diberikan, tetapi sinergi kolaborasi di lapangan kurang. Kita membicarakan stunting, setiap desa itu dikasih anggaran 1 miliar, ya 20% minimal digunakan untuk ketahanan pangan, dan stunting ada sendiri di sana. Jadi artinya kalau 1 miliar itu bisa kita sisihkan 300 sampai 400 juta di setiap desa. Dari 100 sekian, NTT itu tidak punya anggaran itu, tetapi di tingkat bawah tidak terjadi yang seperti itu. Makanya Pak Presiden dalam satu sesi dia mengatakan tidak tepat sasaran. Kita membantu 10 kilo beras kepada 22 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Kita membantu 1 ekor ayam 10 butir telur kepada 1,4 juta keluarga resiko stunting. Diberikan semua setiap bulan. Dana bisa ada dari kementerian lembaga, tetapi di lapangan jalan sendiri. Jadi kita perlu betul-betul menguatkan sinergi dan kolaborasi, dan badan SDM daerah punya peran di sini untuk menanamkan nilai-nilai kepada setiap orang yang kita luruskan dari tempat ini. Kemarin saya mendampingi Pak Presiden 3 hari 2 malam pada saat dia berkunjung ke Nusa Tenggara Timur.
luar biasa apresiasi pemerintah yang diberikan kepada Nusa Tenggara Timur. Jalan impres, bendungan, pos lintas batas, LSU, sekolah, pasar disupport dengan dana APBN dan dikunjungi langsung oleh Pak Presiden, menyaksikan sendiri sampai ke pelosok-pelosok, dan antusiasme masyarakatnya luar biasa. Jadi itu bentuk kepercayaan pemerintah, NTT harus bangkit lebih baik. Kemarin saya juga pergi ke Jakarta, kemudian khusus menghadap Kepala Badan Gizi Nasional yang akan memberikan bantuan makan bergizi gratis yang menjadi target 100 harinya Pak Prabowo, 71 triliun akan dikucurkan mulai bulan Januari. Nusa Tenggara Timur akan mendapatkan 749 titik pos distribusi untuk makan bergizi gratis. Ya, anggaran yang akan dikucurkan dalam 1 tahun tidak kurang dari 8 triliun. Nanti dengan mekanisme tertentu kita harapkan polanya akan sebanyak mungkin mengambil bahan baku dari masyarakat lokal, memutar UMKM kita sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. Ini kita dorong, ya. Artinya ternyata banyak sumber dari luar sana. CSR perusahaan yang masuk ke sini juga banyak, NGO yang bekerja di sini juga banyak. Tapi kolaborasi, sinergi dan kolaborasi di lapangan memang harus kita kuatkan. Saya kira itu, Bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi tetap semangat Bu Endelina, ya, kawan-kawan, core value berakhlaknya dikuatkan terus, karena itu modal dasar untuk membangun SDM yang baik. Karena di sini sebenarnya kan pabriknya kan, pabrik dan mesinnya untuk menghasilkan produknya adalah orang-orang kompeten yang kita luluskan yang setiap tahun antara 3.000 sampai 5.000 orang. Syukur-syukur kalau kita bisa berikan dengan IT base menjadi 15.000 atau 20.000 dalam 1 tahun. Itu akan memberikan percepatan peningkatan kapasitas SDM yang luar biasa. Itu, terima kasih, sehat selalu, tetap semangat, tetap sehat. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Acara selanjutnya kita saksikan persembahan Mas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, kami mengundang seluruh ASN BPSDT Provinsi NTT untuk berdiri.
Jadi hari ini saya berkunjung ke Badan SDM daerah ya, Bu ya. Ternyata kita memiliki sebuah badan yang tugas pokok dan fungsinya meningkatkan kompetensi kapasitas SDM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah badan yang sangat strategis yang harus terus kita kuatkan dan kembangkan. Kenapa? Karena kunci untuk mengelola Nusa Tenggara Timur itu adalah di SDM. Jadi kita memiliki keindahan alam yang luar biasa, kita memiliki adat istiadat yang demikian bagus, kita memiliki kehangatan budaya yang demikian hebat. Itu hanya akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila itu ditunjang oleh kapasitas SDM yang baik untuk mengelola alam, untuk mempromosikan dan kemudian mendatangkan sebanyak-banyaknya kesejahteraan. Nah, ini terus akan kita kuatkan. Jadi saya mengharapkan melalui kawan-kawan Widya Suara bagaimana meningkatkan kompetensi, bagaimana meningkatkan standar agar semua SDM yang dilahirkan dari badan SDM ini memiliki core value berakhlak yang mumpuni sehingga dia benar-benar dapat kita fungsikan sebagai agen-agen perubahan yang bisa merubah NTT menjadi lebih baik.